Tema kita dalam kesempatan ini cukup luar biasa ya, yang dipilih oleh panitia dari Garda Dharma Indonesia, yaitu tentang bagaimana meditasi menuju hidup bahagia. Jadi tampaknya ada pertanyaan di masyarakat, apakah meditasi ini bisa membuat orang bahagia? Kan cuma duduk-duduk diam. Ya, banyak orang mungkin punya anggapan meditasi ini kan cuma duduk diam, bagaimana bisa menimbulkan bahagia. Nah, tentu mungkin orang perlu memahami terlebih dahulu bahwa meditasi yang duduk diam itu sebetulnya hanya upaya untuk berlatih. Jadi, kadang-kadang umat Buddha ataupun simpatisan Buddhis ataupun siapa saja yang suka ataupun gemar bermeditasi sering mengutamakan bahwa meditasi itu pokoknya duduk diam. Dah, kamu diam-diam saja, rileks, perhatikan objekmu, misalnya objek pernafasan, ya perhatikan aja objek pernafasan, sudah, nanti kamu bisa bahagia sendiri. Nah, kadang-kadang orang lalu bertanya, bagaimana meditasi kok bisa menimbulkan kebahagiaan itu dari mana? Saudara-saudara, sesungguhnya duduk diam dengan menutup mata, misalnya bersila, rileks, kemudian tangan diletakkan di pangkuan, memperhatikan objek misalnya dengan memperhatikan napas masuk dan keluar, ikuti terus masuk dan keluar misalnya, atau mengulang semoga semua makhluk bahagia di dalam batin dan seterusnya, itu sebetulnya adalah upaya untuk melatih pikiran. Jadi, meditasi itu sebetulnya adalah upaya melatih keterampilan berpikir. Bukan duduknya yang penting, tetapi latihan keterampilan berpikir. Terampil apa ini? Terampil menyadari saat ini saya sedang apa. Jadi, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya sedang apa? Menarik nafas. Saat ini sedang apa? Mengeluarkan nafas. Itu keterampilan yang perlu kita latih pada saat kita bermeditasi. Jadi bukan duduknya yang penting, bukan, tetapi latihan. Sehingga ketika kita melatih nafas masuk dan keluar tadi, saat ini saya sedang menarik nafas masuk, saat ini saya sadar sedang mengeluarkan nafas, pikiran kadang menyimpang ke arah lain. Mungkin memikirkan pekerjaan kita, mungkin memikirkan tentang kondisi kesehatan kita, mungkin memikirkan tentang keluarga kita. Nah, tugas kita selama meditasi, tarik lagi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bernafas, saat ini saya sedang mengeluarkan nafas, dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian kita mendengar, oh, meditasi itu perlu dilatih nih. Pagi bangun tidur, malam mau tidur nih, biar menjadi kebiasaan. Bagus. Memang meditasi perlu dijadikan kebiasaan. Bagus juga. Dilatih pagi bangun tidur, malam mau tidur. Katakanlah minimal 15 menit lah. Jadi pagi 15 menit, malam 15 menit. Bisa ada yang setengah jam, bagus. Bisa ada yang 45 menit, bagus. Mau 1 jam ya oke lah. Kira-kira maksimal 1 jam pagi, mungkin 1 jam sore atau malam itu bagus. Nah, itu memang perlu kita latih. Supaya apa? Supaya menjadi keterampilan memusatkan pikiran. Kalau kita memang terampil memusatkan pikiran, apakah ini berhubungan dengan kebahagiaan? Karena kalau keterampilan memusatkan pikiran ini kan berarti, ya sekarang saya bisa memperhatikan objek nih, napas masuk, napas keluar, bagus. Kemudian saya sekarang menulis, atau saya membaca
teks di HP saya misalnya. Saya bisa fokus. Bagus. Berarti saya mempunyai kemampuan untuk memahami bacaan yang saya sedang baca, kemampuan saya mengingat apa yang sudah saya baca. Keterampilannya kan sampai di situ. Kemudian saya misalnya mengerjakan atau memperbaiki ada peralatan saya yang rusak misalnya. Peralatan elektronik saya yang rusak misalnya. Saya dengan keterampilan fokus ini, saya kemudian memperbaiki peralatan yang rusak saya tadi. Peralatan elektronik saya yang rusak, saya perbaiki. Saya bisa fokus nih, bagus. Saya jadi ingat, oh, skrup yang ini tempatnya di sini, skrup yang itu tempatnya di situ, kabel yang ini hubungannya di sana, kabel yang ini warnanya hubungannya di situ. Saya ingat, bagus. Kemudian kalau ibu-ibu memasak dengan fokus misalnya, juga selalu ingat, ini yang pertama dimasukkan bumbunya dulu. Bumbunya terdiri dari ini. Wah, lengkap sudah. Masukkan. Kemudian dipanaskan di atas api. Kemudian dimasukkan lagi bahan-bahan yang lain. Ingat. Oh, kenapa bisa ingat? Karena berlatih meditasi. Bagus. Betul. Kemudian bagi orang yang dulunya pelupa misalnya, keluar rumah, lupa bawa kunci rumah. Jadi terlanjur pintunya dikunci, ditutup dari luar, otomatis terkunci, ya kuncinya ketinggalan di dalam. Nah, atau mobil sekarang kan sudah bagus-bagus. Biasanya kuncinya sudah pisah dari mobilnya. Jadi ketika pintu mobilnya ditutup, ditinggal lama, kuncinya tetap di dalam. Dan akhirnya kekunci. Nah, ini dulu orang-orang yang punya kebiasaan begini, kemudian berlatih meditasi, daya ingatnya menjadi bagus. Sehingga mau keluar mobil, langsung kuncinya sudah ingat. Kuncinya mana nih? Oke, kantongin. Sehingga kuncinya jauh dari mobil, mobilnya ngunci sendiri. Yang ibu-ibu memasak tadi juga sama. Dia langsung bisa memasak sesuai dengan urutannya, dan hasilnya juga enak. Tetapi bisa membaca teks di HP dan ingat, bisa kemudian menulis, kemudian bisa bengkeli barang elektronik, bisa memasak dengan bagus, bisa mengingat kunci mobil yang berbeda, yang berpisah tadi, bagus. Tapi ini kan belum ada hubungannya dengan kebahagiaan. Padahal tema kita adalah bagaimana meditasi menuju hidup bahagia. Bukan bagaimana meditasi menuju daya ingat yang baik. Kalau meditasi untuk menuju daya ingat yang baik yang tadi diceritakan ini sudah mencukupi. Karena memang hasil meditasi salah satunya daya ingatnya menjadi lebih baik. Tapi sekarang bagaimana menuju kebahagiaan? Saudara-saudara, kebahagiaan ini ada bermacam-macam definisi. Banyak pengertian di masyarakat tentang kebahagiaan. Nah, bagaimana sekarang yang kita mau amati, ataupun bagaimana yang kita mau capai, kebahagiaan apakah yang harus kita capai atau yang dapat kita wujudkan dengan latihan meditasi. Saudara-saudara tentu perlu mengingat pada waktu kita merasa tidak bahagia. Saya yakin kita yang berkumpul di sini ini pernah merasa
tidak bahagia. Bisa tidak bahagia karena mungkin pekerjaan kurang lancar, bisa tidak bahagia mungkin karena kesehatan kurang baik, bisa tidak bahagia karena mungkin rumah tangga kurang harmonis, bisa juga tidak bahagia dengan berbagai macam penyebabnya. Kemudian kita sekarang coba merenungkan saat-saat kita tidak bahagia. Jadi kita sekarang coba diam sebentar, kemudian kita tanya pada diri kita sendiri, duh, kok ada yang tidak bahagia ya? Dalam hidup saya ini saya menemukan satu titik tidak bahagia. Bahkan kadang-kadang sampai saat ini, saya masih tidak bahagia. Kalau kita mengalami seperti itu, kita lalu renung-renung. Apa ya yang membuat saya tidak bahagia? Nah, tadi kan dikatakan usahanya ada masalah. Yaitu usaha saya itu yang membuat saya tidak bahagia. Oke. Kemudian tadi kan dikatakan juga rumah tangga tidak bahagia. Ya rumah tangga itu yang menimbulkan saya tidak bahagia. Tadi juga dikatakan kesehatan menimbulkan tidak bahagia. Ya itulah kesehatan yang membuat saya tidak bahagia. Jadi kalau kita tadi bertanya seperti itu, ternyata sumbernya itu kesehatan membuat saya tidak bahagia. Ekonomi membuat saya tidak bahagia. Kemudian rumah tangga membuat saya tidak bahagia. Mungkin anak-anak membuat saya tidak bahagia. HP saya rusak membuat saya tidak bahagia. Rumah saya rusak membuat saya tidak bahagia. Suasana panas, gerah membuat saya tidak bahagia. Dan lain-lain. Wah, berarti ini kan yang membuat tidak bahagia ini dari luar. Rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, dan lain-lain. Wow. Artinya, kalau saya memutuskan semua ini, saya tidak punya semua ini, berarti saya bahagia dong. Jadi kalau saya tidak punya rumah tangga, saya bahagia. Saya tidak punya pekerjaan, saya bahagia. Saya tidak punya anak, saya bahagia. Saya tidak punya sakit, tidak punya sakit. Wow, apa bisa ya? Wah, tidak punya sakit kan tidak punya badan. Apakah bisa bahagia? Oh, mati ini bahagia ya nampaknya. Nah, kalau begitu akhirnya orang yang stres dengan segala macam masalah, ternyata mati itu yang menimbulkan kebahagiaan. Kalau gitu, udah. Untuk mencari kebahagiaan, menuju hidup bahagia, ternyata adalah mati bahagia. Jadi, racun serangga mungkin membahagiakan nih. Tali untuk menggantung leher, membahagiakan nih. Ini konsep-konsep yang mungkin bisa timbul karena kita menyadari dengan keliru penyebab problem di dalam hidup kita. Kita menganggap dunia luar itu yang menimbulkan masalah. Pekerjaan itu bagian dari luar hidup kita. Itu dianggap bermasalah. Rumah tangga itu di luar diri kita. Dianggap itu yang menimbulkan masalah. Anak-anak di luar diri kita dianggap itu menimbulkan masalah. Begitu sakit berhubungan dengan kita, wow, berarti saya yang harus mati nih. Berarti menuju mati bahagia. Tapi kan ini menuju hidup bahagia.
Saudara-saudara, kalau demikian ada sesuatu yang salah di dalam cara berpikir kita. Ternyata, kalau kita renungkan baik-baik, bukan pekerjaan, bukan rumah tangga, bukan penyakit yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Buktinya ada orang yang tidak berumah tangga, stres. Buktinya ada orang tidak punya pekerjaan, tambah stres. Buktinya orang nggak sakit-sakit, ya ada yang stres. Aku kok nggak pernah sakit sih ya? Gimana sih rasanya sakit? Sakit tuh rasanya enak loh, kayaknya kamu disayangi banget sama keluargamu. Aku kok nggak pernah sakit? Ternyata tidak sakit pun bisa tidak bahagia. Tidak punya anak, ya bisa tidak bahagia. Duh, kok teman-temanku anaknya sudah gede-gede ya, aku kok anaknya belum punya, juga tidak bahagia. Berarti bukan punya anak, bukan tidak punya anak, bisa bahagia atau tidak bahagia. Bukan punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, bisa bahagia ataupun tidak bahagia. Bukan punya rumah tangga ataupun tidak punya rumah tangga, menjadi bahagia atau tidak bahagia. Ternyata sumber kebahagiaan dan tidak bahagia itu bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita, yaitu pikiran kita sendiri. Jadi pikiran kita inilah yang menimbulkan kebahagiaan, pikiran kita inilah yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Saya bahagia dalam rumah tangga karena rumah tangga ini memenuhi harapan pikiran saya. Saya tidak bahagia dengan rumah tangga saya. Berarti rumah tangga ini tidak memenuhi harapan pikiran saya. Saya bahagia dengan pekerjaan saya karena pekerjaan ini memenuhi harapan yang ada di pikiran saya. Saya tidak bahagia, stres dengan pekerjaan saya karena pekerjaan saya ini tidak memenuhi harapan, keinginan, pikiran saya. Saya senang dengan anak-anak saya karena anak-anak memenuhi harapan saya, pikiran saya. Saya jengkel dengan anak-anak. Tahu gini aku nggak punya anak, nyesel aku punya anak karena anak-anak tidak memenuhi keinginan dalam pikiran saya. Saya senang dengan kesehatan saya karena dengan kesehatan saya ini saya bisa melakukan banyak hal yang saya inginkan dalam pikiran saya. Saya nggak senang dengan kesehatan saya karena saya tidak dapat memenuhi keinginan yang ada dalam pikiran saya. Semua itu ternyata kembali pada pikiran sendiri. Sejauh mana pikiran berharap, ketika itu tercapai, muncullah kebahagiaan. Ketika pikiran ini tidak tercapai, maka muncullah penderitaan. Jadi kalau sekarang menuju hidup bahagia, berarti bagaimana menuju mewujudkan pikiran kita supaya menjadi bahagia. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana mewujudkan pikiran kita? Kita sekarang ingin apa? Anda ingin pekerjaan yang bagus, ya kerja yang keras, usaha yang baik, kemudian cari tempat pekerjaan yang sesuai, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda ingin rumah tangga bahagia, oke, carilah pasangan hidup yang sesuai dengan Anda. Kelola rumah tangga Anda dengan sebaik-baiknya, sehingga kebahagiaan muncul dalam rumah tangga Anda. Anda kepingin sehat, usahakan kesehatan itu dengan olahraga, minum vitamin, konsultasi dengan ahlinya, dan akhirnya Anda bisa mewujudkan kebahagiaan. Nah, saudara, itu berbicara yang mudah. Yang mudah adalah semua keinginan bisa tercapai.
Problemnya, tidak semua keinginan bisa tercapai. Contoh yang paling sederhana, kita ingin punya uang. Katakanlah kita ingin punya uang 1 juta rupiah. Oke, saya kemudian kerja, mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi setelah uang 1 juta rupiah ini di tangan, kok nggak bahagia ya? Karena rasanya kalau punya 2 juta, lebih enak daripada kalau punya 1 juta. Nah, akhirnya ya kita usaha lagi. Dapat 2 juta. 2 juta sudah di tangan, enak juga ya sudah 2 juta. Tapi kalau punya 3 kan lebih enak. Demikian seterusnya sampai akhirnya stres lagi. Akhirnya kita berpikir, dulu aku nggak punya uang berjuta-juta, stres. Karena nggak punya uang berjuta-juta. Tapi sekarang setelah punya uang berjuta-juta, stres juga, kurang juga. Nah, saudara-saudara, berarti keinginan yang tadi ada di dalam diri kita, kemudian kita sudah tahu itu penyebabnya, bahwa sekarang kalau saya mau bahagia berarti keinginan ini saya usahakan untuk bisa terwujud, karena tadi menuju hidup bahagia berarti menuju tercapainya keinginan. Saya sekarang sudah usaha, ternyata tidak semua usaha saya ini menjadi kenyataan. Tidak semua usaha saya ini bisa mewujudkan keinginan. Kalau demikian sekarang, keinginan bisa tidak tercapai. Kalau keinginan tidak tercapai, apakah saya lalu tidak bahagia? Nah, ini sekarang. Bagaimana menuju hidup bahagia ketika keinginan tidak tercapai? Saudara-saudara, kalau keinginan semua tercapai, kita pasti bahagia. Sudah tidak ada cerita lain lah. Hidup di dunia ini kalau semua tercapai, aduh rasanya enak sekali ya, apa saja yang aku inginkan bisa menjadi kenyataan. Sudah tidak ada penderitaan, tidak ada ketidakbahagiaan. Tapi ketika keinginan itu tidak tercapai, muncullah stres, muncullah ketidakbahagiaan. Sekarang, tugas kita dalam kesempatan pertemuan ini adalah bagaimana kita menuju hidup bahagia ketika keinginan tercapai maupun tidak tercapai. Artinya batin menjadi seimbang. Ketika keinginan tercapai kita bahagia, wajar. Ketika keinginan tidak tercapai, itu pun juga bahagia. Ini yang lebih sulit soalnya. Saudara-saudara, kalau tadi kita kemudian merenungkan, tadi di awal kesempatan kita berbicara ini kan tadi saya sudah sampaikan, coba kita renungkan nih sekarang, apa yang menjadi penyebab penderitaan kita yang tidak bahagia ini. Nah, itu adalah keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai, itu muncul. Kita sekarang tahu keinginan itu tidak tercapai. Dari mana keinginan itu tidak tercapai? Ketika kita membandingkan keinginan saya kemarin belum tercapai saat ini. Atau keinginan saya minggu lalu sampai saat ini belum tercapai. Keinginan saya tahun lalu saat ini belum tercapai. Keinginan apapun juga. Keinginan tentang pekerjaan, rumah tangga, kemudian karir, apapun juga. Keinginan saya 2-3 tahun yang lalu saat ini belum tercapai. Semakin kita terombang-ambing, semakin kita merenungkan yang lalu ini, duh kenapa ya sudah 2 tahun keinginan saya ini kok nggak tercapai sampai hari ini. Semakin gelisah. Hidup menjadi semakin tidak bahagia. Sudah 2 tahun saya perjuangkan sampai saat ini kok nggak berhasil sih. Apalagi kita berbicara masa depan. Sudah 2 tahun aku perjuangkan tidak berhasil sampai hari ini. Bagaimana nanti di masa depan? Besok saya harus bagaimana? Minggu depan bagaimana? Setahun lagi bagaimana?
langsung kita stres. Langsung kita tidak bisa tidur, langsung kita minum obat tidur, langsung kita mahnya kumat. Langsung semangat hidup kita jatuh. Karena kita merasa usaha saya yang 2-3 tahun yang lalu pun sampai hari ini tidak tercapai, hidupku makin terpuruk, apalagi menghadapi masa depan. Makin mengerikan. Saudara-saudara, tidak tercapai keinginan, ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, disinilah fungsi meditasi untuk menimbulkan kebahagiaan. Tema kita adalah bagaimana meditasi menuju hidup bahagia. Disinilah jawabannya. Ketika meditasi dapat menuju hidup bahagia, ketika ataupun sekalipun keinginan tidak tercapai. Sehingga mungkin kalau kita perluas judul kita adalah bagaimana meditasi menuju hidup bahagia sekalipun keinginan tidak tercapai. Karena kalau keinginan tercapai sudah jelas bahagia, tapi sekalipun keinginan tidak tercapai, bagaimana bisa menimbulkan kebahagiaan? Saudara-saudara, ketika kita sedang bermeditasi, sebetulnya kita dilatih dengan selalu menyadari saat ini sedang apa. Jadi saat ini sedang apa nih? Saat ini napas masuk. Saat ini sedang apa nih? Saat ini napas keluar. Sebetulnya ini kita dilatih menyadari hidup saat ini. Menerima kenyataan hidup saat ini. Karena ketika kita sedang meditasi kemudian, aduh aku sudah bermeditasi selama nih 1/2 jam ini, kok nggak bisa fokus ya? Kita kembalikan pada saat ini saya sedang apa? Saat ini napas masuk, napas keluar. Aduh nanti sebentar lagi saya sudah mau pergi nih, gimana ini? Saat ini saya sedang apa? Saat ini napas masuk, keluar. Masuk, keluar. Jadi, meditasi yang tadi dikatakan sebagai keterampilan memusatkan pikiran, sebetulnya adalah bertujuan memusatkan pikiran pada saat ini saya sadar sedang apa. Jadi ketika kita selalu sadar saat ini saya sedang apa, inilah yang kita kemudian gunakan untuk mengatasi problem ketika keinginan kita tidak menjadi kenyataan. Nah, sekarang kita menghadapi kasus yang tadi saya sudah sebutkan. 2-3 tahun ini saya sudah usaha habis-habisan. Kenapa sampai saat ini saya belum berhasil? Kemudian kita menggunakan kekuatan meditasi tadi, bukan hanya duduk diam ya, karena duduk diam itu tadi adalah untuk melatih keterampilan berpikir, tapi setelah itu kemudian kita gunakan keterampilan berpikir itu untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, bukan sambil duduk diam, tapi sambil di kehidupan yang nyata. 2-3 tahun ini saya punya usaha sudah luar biasa, tapi sampai saat ini saya belum berhasil. Kemudian dengan kekuatan meditasi kita mengucapkan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berjuang menyelesaikan tugas saya dengan semaksimal mungkin. Loh, tapi ini kan yang dulu belum berhasil. Yang dulu belum berhasil ini jadikanlah sebagai pelajaran. Kita pelajari kenapa saya belum berhasil. Tetapi yang pertama kita harus ketahui dulu adalah memang sampai saat ini kemampuan saya baru seperti ini. Ya, ini ada 2 kata memang dan kenapa. Yang pertama kita dengan kekuatan meditasi itu sebetulnya kita mengatakan memang saat ini saya seperti ini. Beda ya kalau kita menggunakan kata kenapa itu nomor 1 dulu. Jadi menggunakan kenapa mendahului memang itu
sangat berbeda daripada mengatakan memang mendahului kenapa. Contohnya, 2-3 tahun ini saya menderita sekali. Kenapa? Kenapa saya tidak pernah berhasil? Kenapa? Kenapa? Jadi isinya cuma tanya terus, akhirnya stres. Akhirnya sudah di akhir stres itu baru mengatakan, ya memang aku nggak bisa apa-apa. Nah, kata memang setelah mengatakan kenapa, itu hanya penyerahan, pasrah, karena sudah tidak punya tenaga lagi. Tetapi berbeda dengan kata memang. Yang pertama, sebelum kenapa. Ini adalah kekuatan pikiran ya. Bagaimana kita mengendalikan ataupun mengatur pikiran kita supaya bisa lebih tenang menghadapi segala kondisi. 2-3 tahun ini saya sudah usaha, kok gagal ya? Memang aku sudah gagal. Nah, jadi kita terima dulu. Yang berubah sebetulnya adalah keinginan saya dulu. Bahwa mestinya saya dalam 2-3 tahun ini berhasil, tapi memang hanya seperti ini hasil usaha saya. Memang seperti ini. Jadi kita mulai tenang. Pikiran, keinginan mulai bisa menyesuaikan dengan kenyataan. Kalau sudah kata memang, baru kenapa. Karena batin sudah tenang, kemudian kita mengatakan, kenapa ya saya tidak berhasil ya? Apa teman saya kurang cocok, atau usaha saya kurang cocok, atau mungkin saya kurang keras dalam berusaha, atau mungkin tempatnya saya yang keliru, dan sebagainya. Dan akhirnya karena kita sudah katakan memang, kenapanya ini kita lebih objektif, karena kita bisa tidak melibatkan emosi untuk menyelidiki kekurangan kita. Dan karena kita tidak melibatkan emosi untuk menyelidiki kekurangan kita, maka hasilnya kita bisa memperbaiki saat ini untuk membangun masa depan. Tapi kalau kita hanya berpikir, kenapa, akhirnya stres dan katakan, ya sudahlah, memang saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita tidak ada usaha untuk maju, karena kita menganggap, ya kita sudah berhenti sampai di sini. Tapi ketika memang itu dulu yang disampaikan, maka saat ini hanyalah terminal. Bukan terminal akhir, tapi ini hanya terminal perantara yang kalau saya merenungkan penyebab yang lalu, saya bisa perbaiki di masa sekarang untuk membangun masa depan. Tapi saya juga takut dengan masa depan. Nanti 2-3 tahun lagi gimana? Karena 2-3 tahun yang lalu pun hasilnya seperti ini. Bagaimana 2-3 tahun yang akan datang? Kita tetap tarik pada saat ini. Saat ini saya sudah melakukan apa yang terbaik. Saat ini saya sudah melakukan yang terbaik, tapi 2-3 tahun lagi saya takut hal itu akan terjadi. Saat ini lakukan yang terbaik, karena masa depan itu adalah saat ini yang belum datang. Jadi lakukan saat ini yang terbaik dan terbaik dan terbaik, sehingga 2-3 tahun kemudian, mungkin yang kita takutkan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Kenapa? Karena saat ini saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi sesungguhnya meditasi itu adalah berlatih memaksimalkan hidup saat ini. Memaksimalkan hidup dalam bekerja, memaksimalkan hidup di dalam berbicara, memaksimalkan hidup di dalam cara berpikir, apa saja semua segi kehidupan kita maksimalkan pada saat ini, agar dapat memperbaiki masa lalu dengan segala kekurangan kita, dan dapat membangun masa depan dengan segala harapan dan kecemasan kita. Banyak orang punya pandangan keliru bahwa kalau hidup saat ini berarti kita mengabaikan masa lalu. Tidak. Masa lalu itu penting karena saat ini adalah masa lalu. Masa lalu itu adalah saat ini yang sudah lewat. Jadi penting untuk diperhatikan sebagai pelajaran. Hidup pada saat ini juga bukan mengabaikan masa depan. Karena masa depan itu adalah saat ini yang belum datang. Dengan memperbaiki saat ini, melakukan yang maksimal saat ini, dengan perilaku, ucapan, dan cara berpikir, kita bisa memperbaiki masa lalu dan masa depan. Sehingga kalau dikatakan bagaimana meditasi menuju hidup bahagia, walaupun tidak mencapai yang kita inginkan,
Maka meditasi ini adalah upaya menyesuaikan pikiran, keinginan dengan kenyataan. Ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, jarak antara kenyataan dan keinginan ini semakin jauh, itulah menunjukkan tingkat stres kita. Ingin saya pengeluaran bulanan adalah 5 juta. Tetapi dengan kenaikan bahan-bahan semua ini, ternyata pengeluaran menjadi 8 juta. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya ada perbedaan 3 juta ini yang menimbulkan stres. Tapi kemudian kalau kita lalu merenungkan, kenapa? Ya sudah, memang pengeluaran saya 8 juta, tetapi kenapa bisa 8 juta? Nah, kalau pikiran kita tenang, kemudian kita bisa tahu, oh ada beberapa pengeluaran yang mungkin bisa saya kurangi. Atau mungkin ada beberapa upaya untuk meningkatkan penghasilan saya. Jadi, dari tingkat pengeluaran saya bisa kurangi, dari tingkat penghasilan saya bisa tingkatkan, sehingga mungkin akan ketemu titik tertentu, oh mungkin saya bisa naik ke 6 juta, kemudian pengeluarannya juga bisa dari 8 menjadi 6, dan akhirnya bisa pas. Nah, kalau demikian, kenapa ini? Karena kita batinnya mulai tenang, tidak gelisah, karena hidup pada saat ini memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Inilah keterampilan hidup pada saat ini yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan hidup saat ini diperoleh dengan latihan meditasi yang biasa selalu mengucapkan saat ini sedang apa? Sedang mengamati napas masuk, napas keluar. Nah, ini menjadi kebiasaan ketika menghadapi masalah pun, saat ini saya sedang apa? Kenapa saya harus terlibat dengan masa lalu sedemikian luar biasa, sampai hasilnya emosi saya bergolak stres seperti ini. Saat ini kan sudah seperti ini. Memang saya seperti ini. Oke, kalau begitu saya belajar dari masa lalu, saya perbaiki untuk membangun masa depan. Nah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pengantar kita kesempatan ini, dengan tema bagaimana meditasi menuju hidup bahagia. Tentu nanti di dalam tanya jawab mungkin kita akan memperdalam teknik-teknik yang lain ya. Jadi kalau ini tadi adalah kita tahu prinsipnya dulu, bahwa meditasi itu adalah melatih keterampilan berpikir untuk hidup saat ini, sehingga kita terbiasa di kehidupan harian kita untuk saat ini sedang apa, memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan, sehingga meditasi menuju hidup bahagia, walaupun keinginan kita kadang ada yang tercapai, kadang ada yang tidak tercapai, tapi batin akan tetap tenang seimbang, karena kita selalu menyadari hidup adalah saat ini. Saya kira ini yang mungkin saya perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliana, mudah-mudahan nanti bisa membawa kita pada diskusi yang lebih baik dan lebih mendalam. Terima kasih. Silakan Ibu Yuliana. Baik, sahabat Dhamma, sekarang kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bertanya dulu, boleh Bante ya? Boleh. Bante, kalau tadi kan Bante bilang ada ibu-ibu kalau misalnya pengen lebih, misalnya lagi masak, konsentrasi gitu kan, hidup di saat ini. Nah, bagaimana seandainya kita lagi masak, tiba-tiba pikiran tuh melayang gitu Bante, oh mikirin, oh anak saya lagi apa gitu. Nah gitu, apakah dengan kita balik lagi terus fokus ke masak itu yang membuat bahagia Bante? Ya, terima kasih Bante. Baik, jadi wajar ya, kita pikiran itu masih kesana kesini itu wajar. Makanya kita meditasi itu berlatih, melatih keterampilan. Keterampilan itu artinya apa? Keterampilan itu adalah merupakan hasil latihan yang diulang-ulang. Nah, sekarang selama kita belum terampil, kita ini pada waktu memasak, ibu-ibu misalnya memasak,
pikiran tentang mikiri yang lain, misalnya mikiri anak. Kalau belum terampil, mikiri anaknya ini sampai terlalu lama. Jadi aduh anakku di luar negeri ini bagaimana, aduh anakku baru sakit ini bagaimana, sampai masakannya hangus. Itu karena terlalu lama kesananya. Jadi tidak fokus pada masakan. Sekarang karena kita sedang masak, pikiran ke tempat lain, kalau kita sudah terbiasa meditasi, maka loh saat ini saya sedang apa sih? Saya kan sedang masak, langsung tarik, set, kembali ke masak. Jadi fokus. Dan hasilnya bukan bahagia, tetapi masakannya menjadi lebih enak karena dikerjakan dengan fokus. Tentu ibu-ibu sudah menyadari, kalau ibu-ibu ini baru pikirannya baru enggak nyambung ataupun pikirannya itu katakanlah apa ya, baru nggak ngumpul, mungkin istilahnya begitu ya, itu masakannya bisa enggak karu-karuan loh. Dan orang lain bisa ngomong, kamu nih hari ini apa ya, rasanya kok kayak nggak enak ya. Loh, aku sudah masak kayak biasanya. Enggak, rasanya kurang enak ini. Nah, kenapa? Karena tidak fokus. Jadi mungkin yang belum waktunya diangkat, sudah diangkat. Ataupun sudah waktunya diangkat, malah diperlama dan sebagainya. Tapi kalau kita masaknya itu dengan fokus, biasanya orang kata, hari ini kok masakanmu enak sekali ya. Nah, itu. Jadi kebahagiaannya itu secara tidak langsung karena hasil pekerjaan kita itu dihargai. Ya, jadi kalau masak bisa fokus itu bukan bahagia tapi menjadi hasilnya yang akan menimbulkan orang lain memuji, menghargai, dan itu yang membuat kita jadi lebih bahagia. Begitu, tapi pikiran kita nyimpang itu biasa. Yang penting kemampuan kita mengembalikan ke apa yang sedang saya kerjakan. Ya, kebahagiaan di sini lebih cenderung pada bagaimana ya kalau saya ini tidak tercapai keinginan itu bagaimana. Itu yang menimbulkan penderitaan. Ya, misalnya mau masak, tapi kok gasnya habis. Nah, kemudian, nggak apa-apa lah, gasnya habis, sekarang kita masak yang tidak pakai gas, yang tidak perlu dengan api. Apa ya? Oh, misalnya apakah lalapan atau apa. Nah, itu menimbulkan kita bahagia karena walaupun kita tidak punya api di rumah atau tidak punya gas, kita masih bisa memasak dan memberikan sajian makanan yang layak kepada keluarga kita. Itu menjadi kebahagiaan dan itu menjadi hidup saat ini. Bukan, nanti kalau masakanku jadi nggak enak gimana ya karena nggak ada api ya dan lain-lain. Itu yang kita jadi stres sendiri. Begitu Ibu Yuliana. Ya, baik. Terima kasih Bante. Ya, ternyata fungsi meditasi itu untuk menuju hidup bahagia sekalipun keinginan tidak tercapai ya Bante ya. Ya, terima kasih banget Bante untuk jawaban yang sangat luar biasa. Ini ada pertanyaan nih, sudah banyak pertanyaan nih Bante dari Dewi. Dewi katanya gini, bagaimana untuk melatih pikiran agar bisa pikiran buruk muncul, bisa kembali ke pikiran yang tenang dan saat ini. Karena ada ketakutan semoga pikiran buruk itu tidak terjadi, gitu Bante. Ya, baik. Selama orang belum mencapai kesucian, belum terbebas dari ketamaan, belum terbebas dari kebencian maupun kegelapan batin, pikiran buruk itu masih ada. Jadi kadang-kadang kita diajak ngomong orang nggak suka, orang kok terlalu menjengkelkan ya gini-gini. Nah kadang-kadang kita di dalam batin ngomong gitu pada, jangan ngomong gitu, itu kan orang tua sendiri atau itu orang yang sangat saya hormati dan sebagainya. Tapi pikiran itu karena ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu masih ada, itu muncul. Nah yang penting Anda segera tahu dan segera bisa dikembalikan pada saat ini sedang apa. Karena sama dengan yang tadi Ibu Yuliana memasak, pikirannya bisa lari ke anak itu bisa. Kenapa? Karena ada ketamaan. Mungkin, aduh anakku ini bagaimana ya, sehat-sehat apa enggak ya, di tempat yang jauh misalnya. Jadi itu ada ketamaan. Itu wajar, belum mencapai kesucian. Tapi yang penting kita segera sadari dan kita tarik kembali. Saat ini saya sedang apa? Sedang memasak. Nah, sekarang yang si penanya juga demikian. Seketika sedang bekerja misalnya di kantor. Kemudian mikiri,
Aduh, ini teman saya ini jahat sekali nih. Dia sukanya menghasut dengan pimpinan dan lain sebagainya. Langsung kita tahu, saat ini saya sedang apa? Sedang mengerjakan tugas saya. Ngapain saya mikir dia? Nah, kemudian kita tarik lagi. Itu pentingnya latihan meditasi. Cepat tahu pikiran kemana, kembalikan ke objek. Ya, kalau kita sudah biasa latihan meditasi, pagi bangun tidur, malam mau tidur, saat ini sedang apa? Napas masuk satu, satu, dua, dua. Pikiran lari. Guys, jangan lari, tarik lagi. Satu, satu, dua, dua. Mikir lagi yang lain, tarik lagi. Satu, satu, dua, dua. Akhirnya di kehidupan sehari-hari, kita baru kerja, kok temanku ini menjengkelkan sekali ya. Yes, kembalikan, saat ini saya sedang apa? Kerja. Aduh, bos saya nih besok kalau gini, abaikan saja, kembalikan. Nah, jadi pikiran tentang yang tidak baik itu bukan dimusuhi, karena itu ada selalu di dalam batin kita selama belum mencapai kesucian. Yang penting kita sadari dan cepat dikembalikan pada saat ini sedang apa. Dan akhirnya batin Anda menjadi lebih tenang, seimbang, pikiran buruknya itu semakin jarang muncul. Dan itu pun harus dilatih, rajin berlatih untuk sadar setiap saat. Ya, demikian. Terima kasih. Silakan pertanyaan yang lain. Terima kasih Bante. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bante kalau hidup di saat ini kita itu pastinya akan bahagia karena itu penting ya meditasi ya Bante. Jadi bukan dimusuhi itu ternyata pikiran negatif, malah kita menyadari bahwa hidup saat ini. Ya baik, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi Bante. Bisa tolong panitia? Nah, ini dari Yuli Tulungagung. Namo Buddhaya, Bante, hanya meminta penegasan saja, berarti keinginan apa saja, kalau kita fokus pada keinginan itu, apakah juga disebut meditasi? Nah, ini begitu, Bante. Sepertinya ini kegiatan apa saja kalau kita fokus, pada kegiatan itu apakah juga disebut meditasi? Ini bukan keinginan, tapi kegiatan. Jadi kegiatan apapun kalau kita fokus pada kegiatan itu bisa disebut meditasi. Ya, meditasi ini maksudnya di sini adalah berkonsentrasi, ini betul. Jadi kita konsentrasi pada saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang memasak, sedang nyetir kendaraan, sedang membaca buku. Memang fokus pada hal itu, itulah bisa disebut sebagai sedang meditasi atau sedang berkonsentrasi. Betul, yang ditanyakan itu benar. Ya, makanya dilatih kalau pagi bangun tidur, malam mau tidur itu adalah saat ini sedang apa? Bernafas. Karena nafas ini kan ikut kita terus. Jadi kita latih satu-satu atau masuk, keluar. Sudah selesai latihannya misalnya 15 menit, kemudian kita jalan. Ya sadar sedang jalan, kanan, kiri. Kemudian kita mungkin mandi. Ya, kita sadar sedang menghidupkan airnya, kemudian mandi, menggosok badan kita sadari saja. Kemudian kita menggunakan pakaian, sadar sedang menggunakan pakaian atau mengenakan pakaian, kemudian merapikan pakaian, sadar sedang berjalan keluar rumah, sadar sedang menghidupkan kendaraan, sadar sedang mengendarai kendaraan, dan seterusnya. Itu memang bagian dari meditasi, berkonsentrasi yang bisa disebut sebagai latihan meditasi. Betul. Baik. Terima kasih. Silakan Ibu Yuliana lagi. Ini ada pertanyaan dari saudara Iung Felicia. Katanya saya dari Jakarta, apakah ciri-ciri meditasi kita berhasil dan ada kemajuan? Gitu Bante, terima kasih. Baik. Bagaimana ciri-ciri meditasi kita berhasil? Ya, ini tadi kan tujuan kita adalah terampil memusatkan pikiran. Jadi, terampil saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bernapas, satu, misalnya masuk, keluar, misalnya. Disebut terampil artinya, saya selalu bisa menyadari saat ini sedang apa, selama latihan meditasi itu. Jadi,
Kita perkecil aja latihan meditasi, katakanlah 15 menit pagi dan 15 menit malam. Yang disebut terampil adalah saya cepat bisa memegang objek dan lama saya bisa memegang objek. Cepat itu artinya ketika saya sedang duduk, terus saya memperhatikan nafas, langsung saya bisa perhatikan sana. Satu, satu, dua, dua, dan itu bisa dalam waktu yang panjang. Katakanlah 15 menit bisa sampai 12 menit atau 10 menit. Kita bisa selalu pegang objek satu, satu, dua, dua. Nah, itu berarti kita sudah terampil. Kalau belum terampil bagaimana? Mau duduk saja, gimana ya? Ini apa ya? Apa sudah, ini lama sekali kita mau fokus saja lama sekali. Kemudian nanti baru fokus satu, satu, dua, dua, sudah pikirannya ke masa lalu, ke masa depan yang tidak karu-karuan. Sampai akhirnya kalau 15 menit kita menggunakan timer, 15 menit timernya bunyi, aku nih tadi ngapain, kok malah jadi mikirin masa kecilku, aku nih ngapain, kok aku jadi mikirin 15 tahun yang akan datang, kan aku cuma untuk memperhatikan napas. Nah itu kita berarti belum terampil. Tapi kalau terampil nanti begitu duduk, set, langsung satu, satu, dua, dua, atau masuk, keluar, kita ngamati dan itu sampai timernya bunyi. Ya, jadi salah satu tanda kita maju di dalam meditasi adalah cepat memegang objek dan tahan lama. Dan itu nanti kalau tadi contohnya Ibu Yuliana yang masak tadi, sudah terampil memegang objek, ya sudah fokus pada masak. Kok mikiri anak, langsung tahu. Kok saya mikiri anak, kembalikan lagi, langsung urusan masak lagi. Itu berarti mulai terampil memegang objek sampai masakannya selesai. Begitu, Ibu Yuliana, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bante. Jadi kalau misalnya kita semakin cepat mengembalikan objek yang kita itu semakin baik ya Bante ya. Itu tandanya meditasinya sudah berkembang lebih maju lagi. Begitu ya, Saudari Ing ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Leni Hongling dari Jakarta. Katanya, jadi apakah tujuan meditasi kita ini adalah mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita? Misalnya, sedang menjalankan karma buruk yang berbuah. Tapi saat sakit, misalnya sedang susah untuk fokus bermeditasi gitu. Mohon sarannya Bante. Pertanyaannya agak membingungkan, saya tidak begitu menangkap. Saya baca ulang ya Bante. Apakah tujuan meditasi kita ini adalah untuk mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Misalnya, sedang menjalani karma buruk yang berbuah, tapi saat sakit, misalnya, sangat susah untuk fokus bermeditasi. Mohon saran. Ya, ini nih yang contoh ini yang malah membingungkan. Jadi tujuan kita dalam meditasi sebetulnya adalah melatih fokus ya, melatih keterampilan memusatkan pikiran. Hasil dari keterampilan memusatkan pikiran ini, kita bisa selalu sadar saat ini sedang apa, dan bisa hidup bahagia walaupun keinginan tidak tercapai. Karena yang menimbulkan ketidakbahagiaan itu adalah karena kita mengingat masa lalu dan masa depan. Perbandingan masa lalu masa depan itu kadang yang menimbulkan kita tidak bahagia. Padahal kalau kita selalu hidup pada saat ini, kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, maka kita batin menjadi tenang seimbang. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan, kita tidak menolak masa lalu karena masa lalu adalah sebagai pelajaran. Kita juga tidak menolak masa depan karena itu sebagai tujuan, tetapi tetap kita mementingkan saat ini yang terbaik. Sehingga dengan melakukan saat ini yang terbaik, maka masa lalu yang ada kekurangannya kita bisa perbaiki, masa depan yang ada kekurangannya pun kita bisa mulai perbaiki saat ini. Kemudian kalau dari contohnya tadi adalah, walaupun sakit, tidak bisa meditasi, karena meditasi itu kan bukan duduk diam saja ya. Jadi ketika kita sedang sakit, pikiran kita ini
mampu nggak menerima kenyataan bahwa saya sedang sakit? Memang saya punya keterbatasan seperti ini. Mampu nggak? Kalau kita sudah mampu, memang, maka kemudian kita bisa bertanya kenapa. Memang saya sedang sakit. Kenapa saya sakit? Oh, mungkin hidup saya kemarin kurang sehat, misalnya gaya makan saya kurang sehat, misalnya, dan lain sebagainya. Kalau begitu, nanti saya akan perbaiki supaya menjadi lebih baik. Kemudian, saya waktu sakit ini tidak bisa meditasi. Oke, saya tidak usah duduk meditasi, tapi sambil berbaring. Kemudian kita mengamati objek kita, misalnya apa? Pernafasan, napas masuk, napas keluar. Boleh saja. Kalaupun tidak bisa sama sekali meditasi, kita selalu sadar setiap saat seperti pertanyaan yang sebelumnya, itu pun sudah bagian dari meditasi. Sadar sedang berbaring, sadar sedang mengalami sakit di bagian badan tertentu, sadar sedang mengalami hal-hal seperti ini, sadar sedang merasakan ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari meditasi. Menyadari apa saja yang kita alami dengan badan dan batin, itu pun adalah bagian dari meditasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti jawaban saya, karena di awal itu pernyataannya saya bisa memahami, tetapi di contohnya ini saya malah agak bingung. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Silakan, Ibu Yuliana. Terima kasih Bante. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada dari YouTube Bante. Dari YouTube, dari saudara Bidu Sunjana dari Jakarta. Katanya, saya baru bisa meditasi dengan pemusatan pikiran keluar masuk napas hanya 5 menit saja. Bagaimana bisa meningkatkan waktunya gitu kan? Silakan. Iya, sudah bagus, bisa 5 menit sudah bagus ya, luar biasa ya, sudah bagus. Nah, meditasi ini adalah keterampilan. Sama dengan Anda belajar mungkin menyelam lah. Jadi ketika Anda belajar menyelam, kalau Anda tidak terampil, mungkin dalam 1-2 menit sudah harus naik ke permukaan. Tapi nanti Anda latihan aja terus. Nanti kan lama-lama 5 menit, Anda baru bisa perlu mengambil udara di permukaan. Lama-lama semakin sering latihan, mungkin 15 menit, baru Anda bisa perlu mengambil udara di permukaan. Demikian pula meditasi. Hari ini Anda sudah bisa 5 menit, sangat baik. Latih terus meditasi, katakanlah dalam 15 menit per hari, pagi bangun tidur 15 menit, malam mau tidur 15 menit, nanti lama-lama dia akan naik sendiri. Karena ini keterampilan itu kan dilatih tiap hari ya, sering dilatih begitu, sehingga nanti 5 menit menjadi 6 menit, 6 menit jadi 7 menit. Tapi jangan heran, karena keterampilan kita ini belum terlalu bagus, nanti satu ketika menurun lagi dia menjadi 3 menit. Enggak apa-apa, terima itu sebagai kenyataan. Jalani terus. Nanti tahu-tahu, besoknya bisa 10 menit. Turun lagi dia jadi 6 menit. Enggak apa-apa. Lalu nanti naik lagi 15 menit dan seterusnya. Dia selalu naik turun seperti itu, kita biarkan saja, yang penting kita selalu berusaha yang terbaik saat ini. Karena kalau kita mikiri kemarin saya sudah bisa 5 menit, mesti hari ini 6 menit. Tidak bisa, malah hari ini tidak bisa meditasi sama sekali. Karena meditasi ini adalah latihan pikiran yang betul-betul dia butuh ada pelepasannya. Kita memegang objek, tapi kita melepas juga. Ini nanti ada seninya sendiri yang tiap orang akan punya caranya sendiri. Dia relax, tapi dia memegang objek. 1, 1, 2, 2. Kemarin bisa 10 menit itu kita nggak usah ngurus. Yang penting saat ini. 1, 1, 2, 2. Besok bisa 15 menit atau enggak itu juga nggak perlu kita pentingkan. Yang penting saat ini. 1, 1, 2, 2. Nanti lama-lama Anda akan bisa lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Demikian. Jadi kuncinya supaya meningkatkan hasil konsentrasi adalah latihan, dan terus latihan. Karena ini adalah keterampilan. Jam terbang tidak bohong, tidak membohongi hasil.
Jadi semakin banyak Anda berlatih, hasilnya akan semakin baik. Demikian. Silakan Ibu Yuliana, lanjutkan. Baik, terima kasih Bante. Ya, seperti yang tadi Bante bilang ya, jam terbang itu penting sekali ya Bante, karena kita pengalaman diri kita sendiri inilah yang membuat kita nanti bisa berkembang, dan tentunya harus terus berlatih dan berlatih lagi. Seperti ada Bante menyarankan untuk semangat, disiplin dan ulet. Nah, itu yang dari saran dari Bante ya. Jadi kita harus terus semangat tiap harinya, pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur ya. Seperti saya juga melakukannya setiap harinya, dan saya sendiri merasakan untuk manfaat dari meditasi ini membawa kebahagiaan. Seperti ada pertanyaan dari ini ya Bante, dari Ariwani, katanya gini Bante, apakah kesempatan bagi saya untuk dapat berlatih meditasi dengan Bante Utamo? Saya kepengen sekali. Pastinya bisa, harus mengkondisikan ya Bante. Nanti setelah dibuka, atau bisa ikut Mobo sementara. Gada Dharma Indonesia mengadakan Mobo. Bisa bergabung dulu di acara Mobo ya, dibimbing juga oleh Yang Mulia Bante Utamo. Nah, dari Saudara Aryani ini juga bertanya Bante, ketika saya diperlakukan kurang baik oleh seseorang, apakah itu buah dari karma masa lalu saya, Bante, katanya. Baik. Ya, jadi Anda bisa berlatih meditasi. Kalau mungkin di bodi kiri sudah dibuka, ya tentu bisa berlatih di bodi kiri. Tetapi kalau bodi kiri masih belum dibuka, banyak kesempatan untuk ikut Mobo ya. Tadi sudah disampaikan Ibu Yuliana, Gada Dharma Indonesia juga mengadakan acara Mobo nanti pada bulan yang nanti Ibu Yuliana akan sampaikan, 3 hari berlatih. Tapi kalau mungkin kesempatannya sudah tidak ada karena penuh, bisa mungkin ikut latihan meditasi di Mobo Gada Dharma Indonesia di kesempatan-kesempatan yang berikut, karena Mobo ini bisa dilakukan ataupun dipraktekkan dalam banyak kesempatan, ya 3 hari saja. Nah, kemudian kalau yang tentang pertanyaannya adalah tadi apa tadi Ibu? Katanya Tentang perlakuan buruk seseorang. oh ya, kalau sekarang saya diperlakukan buruk ini apakah termasuk karma buruk? Betul, karma buruk. Tetapi begini, karma buruk itu juga ada hukumnya sebab dan akibat. Mungkin kita juga mengkondisikan kita diperlakukan yang buruk oleh orang lain. Jadi begini aja, saya sudah berusaha baik nih, kok saya diperlakukan buruk ya? Oh, ya sudah. Saya terima itu sebagai kenyataan bahwa memang saya diperlakukan buruk, padahal saya sudah baik. Tetapi saya jadikan pelajaran di masa depan, yaitu kenapa ya saya kok diperlakukan buruk? Setelah saya mengatakan memang, kemudian saya katakan kenapa? Oh, mungkin saya terlalu dekat lah sama dia. Kalau gitu gimana? Ya, di masa depan saya enggak terlalu banyak komunikasi lah dengan dia, supaya dia juga tidak punya kesempatan untuk memperlakukan buruk kepada saya. Nah, kemudian dengan menghindar seperti itu, biasanya kita mengkondisikan karma buruk tidak banyak datang pada kita. Kalau kita hanya mengatakan, ya ini karma buruk saya berbuah, terus kita tidak mengubah perilaku, ini di dalam Dhamma disampaikan sebagai orang yang kurang bijaksana. Karena kita nanti mengulang-ulang hal yang sama untuk mendapatkan atau berharap hasil yang berbeda. Tidak apa-apalah, saya dimaki ya nggak apa-apa, saya tetap menjadi teman dia. Tidak apa-apalah, saya tidak akan mengubah hubungan saya dengan dia. Pokoknya saya dimaki, tidak apa-apa. Nah, ini kita mengharap hasil yang berbeda, tapi dari cara yang sama. Ini kurang bijaksana. Akan lebih baik kalau kok saya kok jadi dimaki dia, saya dibully sama dia. Oke lah, kalau gitu saya coba menjaga jarak. Dan kalaupun saya misalnya mau harus komunikasi dengan dia, kadang saya mengajak teman supaya dia tidak terlalu membuli saya. Nah, dengan cara seperti itu, setelah kita menerima kenyataan memang ini ada bagian dari buah karma buruk kita, tapi kita juga berusaha untuk tidak mengkondisikan karma buruk kita juga berbuah. Karena kalau karma buruk berbuah kan berarti penderitaan, maka kita jangan mengkondisikan karma buruk itu berbuah. Ya, harus ada upaya, karena karma di dalam Dharma
itu adalah niat. Jadi bukan hanya terima karma, bukan, tapi niat untuk kita memperoleh kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Demikian, Ibu Yuliana, silakan dilanjut. Baik, Bante. Nah, ternyata kebahagiaan itu bisa kita kondisikan ya, Bante ya. Jadi jangan, oh ya udah ini terima karma buruk, bisa mengkondisikan menjadi bahagia gitu. Baik, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan dari Beni Garuda dari YouTube, Bante. Katanya, apakah perihal rasa bersalah, misalnya untuk minta maaf, tapi tidak berani untuk mengungkapkan, apakah dengan meditasi, afirmasi minta maaf dapat mengurangi kadar karma buruk seseorang? Baik, kalau tadi dikatakan minta maaf, berarti kan ada pihak lain yang dimintain maaf. Kalau ada pihak lain yang dimintain maaf, ya Anda jangan dengan meditasi aja dong. Ya, itu Anda kalau hanya meditasi saja, itu hanya membuat Anda lebih tenang. Jadi ya sudahlah, saya sudah salah sama dia. Dengan meditasi ini saya bertekad, saya akan melakukan yang terbaik. Kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak lagi saya ulang di masa sekarang maupun masa depan. Itu betul. Itu dari satu sisi ya, sisi kita. Tapi dari sisi yang lain, orang itu kan mungkin punya ganjelan dengan diri kita. Nah, kalau kita ada kesempatan dan ada keberanian, sangat baik kalau kita menyampaikan kepada dia, maaf ya, kemarin mungkin saya salah kata. Maaf ya, mungkin saya dalam bertindak ada kekurangannya. Ya, saya minta maaf. Mudah-mudahan di masa depan saya tidak melakukan lagi. Kalau Anda bisa langsung mengatakan kepada orangnya, jauh-jauh lebih bermanfaat. Dan itu jauh-jauh lebih melegakan. Dibandingkan kita hanya sepihak mengobati diri kita, batin kita dengan ya sudahlah, semoga saya tidak mengulang lagi. Ya itu bisa tenang. Tapi ketika ketemu dengan orangnya, sebetulnya pasti masih ada ganjelan. Duh, rasanya nggak enak ya ketemu dia, karena saya dulu punya kesalahan yang masih belum terselesaikan. Tapi kalau sudah kita ketemu dia, kemudian kita punya keberanian meminta maaf, mungkin itu akan lebih bermanfaat. Masalah nanti waktu meminta maaf itu kita dihina, misalnya, ya minta maaf kan berarti kamu mengaku salah dan lain sebagainya, yaitu kita siap dengan risiko itu. Karena memang kita berada di posisi yang keliru. Ya, jadi Anda dengan meditasi supaya tenang tidak salah. Tetapi kalau Anda bisa melangkah lebih jauh dengan meminta maaf kepada orangnya, itu mungkin akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih menenangkan batin Anda. Dan mungkin kalau itu teman Anda, itu jauh lebih bisa mengeratkan hubungan pertemanan dan persahabatan Anda. Demikian, silakan Ibu Yuliana lanjut lagi kalau masih ada. Bante, benar sekali ya Bante, permintaan maaf itu selain melegakan juga bisa membuat bahagia ya Bante. Karena ketika kita sudah minta maaf kan kita menjadi bahagia. Wah, saya sudah mampu meminta maaf kepada dia gitu ya. Kalau misalnya dia menerima apa enggak ya urusan dia gitu ya Bante ya. Gitu. Betul. Dan mampu tadi ya, mampu saya meminta maaf pada dia. Sebetulnya itu adalah mampu mengalahkan diri saya sendiri. Mampu mengalahkan ego saya. Karena biasanya, saya mau minta maaf kok kayaknya gengsi banget ya. Nah, jadi saya lebih baik memaafkan diri saya dengan cara meditasi. Itu menutup dirinya sendiri. Tapi ketika saya menghadap dia dan saya minta maaf, itu berarti kita mampu mengendalikan ego kita. Jadi mampu mengalahkan diri sendiri. Dan itu yang tadi Bu Yuliana sampaikan, menimbulkan satu rasa bahagia yang berlebih. Jadi kita rasanya, enak ya minta maaf itu. Ternyata, karena kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Bagus, itu. Benar, makasih Bante. Ini juga tadi dari yang Beni Garuda ada tambahan Bante, katanya apakah meditasi dengan pikiran bisa untuk afirmasi mendapatkan kekayaan materi? Saya juga bingung nih kekayaan materi Bante. Oh ya, itu mungkin dulu ada yang disebut the law of attraction itu ya. Jadi kita misalnya
Mungkin meditasinya bukan napas masuk keluar tapi jian lai, mungkin semacam itulah ya. Jadi jian wang lai datang, jadi jian lai, mungkin seperti itu. Jadi apakah duit datang, duit datang, duit datang? Ya di dalam hukum tarik menarik itu memang kalau kita mengulang-ulang sesuatu, keinginan, harapan mungkin bisa terwujud. Mungkin saja. Tetapi kan kita ini berbicara tentang dharma, adalah berbicara tentang bagaimana pengendalian diri. Jadi orang bisa sukses itu ketika mempunyai kebajikan yang cukup. Jadi kalaupun Anda yang mengucapkan jian lai terus-terusan, tapi kalau kebajikannya kurang, mungkin ya kesuksesannya ataupun tadi dikatakan harta kekayaannya itu belum tentu banyak bertambah. Tetapi kalau kita banyak berbuat kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka ketika karma baik kita berbuah, maka kesuksesan itu akan datang. Ya, jadi saya lebih cenderung, karena ini tema kita ini lebih banyak tentang bagaimana ya meditasi untuk membangun ataupun untuk menuju hidup bahagia, saya lebih cenderung pada objek yang netral. Supaya kita nanti tidak malah harapannya terlalu tinggi pada masa depan, lupa pada kekinian. Tadi kan hidup adalah saat ini, menerima kenyataan saat ini dengan menyadari kekurangan di masa lalu untuk membangun masa depan. Tapi kalau kemudian jian lai atau manikam, terus nanti kita akhirnya tanya, kapan? Maninya kapan, kamnya. Nah, nanti kapan. Terus jadi isinya ini tiap kali meditasi, baru seminggu sudah kok belum kaya ya saya. Baru 10 hari kok belum kaya ya saya. Nambah stres. Tapi kalau saat ini saya sedang apa? Saat ini saya napas masuk, keluar, masuk, keluar. Nanti seminggu kemudian datang duit. Itu biasa aja, itu hanya efek samping. Gitu. Jadi mungkin saya lebih mengarahkan pada kesadaran saat ini daripada mengarahkan pada kepemilikan ataupun kepada ketamaan dan yang lain-lain. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya, bukan. Tetapi cobalah dalam 15 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur itu, gunakanlah itu untuk sesuatu yang lebih spiritual. Ya, Anda dalam sehari-hari, dalam 24 jam, mungkin kalau mungkin 15 jam kerja itu, katakanlah Anda itu sudah banyak bersifat keduniawian. Kenapa kita tidak dalam setengah jam pagi bangun tidur, malam mau tidur itu secara spiritual. Ini mungkin membuat batin kita menjadi lebih seimbang antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan duniawi. Walaupun kalau dikatakan seimbang, ya nggak seimbang banget. Kebutuhan duniawi dicapai 15 jam, kebutuhan spiritualnya cuma setengah jam, seperempat jam pagi dan sore. Tapi minimal ini bisa ngimbangi daripada setengah jam pagi dan sore atau 15 menit pagi dan sore ini juga dengan keduniawian lagi. Berarti hidup kita ini benar-benar keduniawian. Nanti stres sendiri. Ya, ini. Jadi bukan Anda dilarang kaya, tapi cobalah juga satu saat itu Anda punya satu masa yang bersifat spiritual. Supaya batin ini ada kekayaan yang bersifat spiritual juga. Begitu, Ibu Yuliana, silakan. Ya, baik, terima kasih Bante. Ya, seperti yang tadi Bante sampaikan ya, kesadaran saat ini sangat penting juga dengan spiritual ya Bante. Karena berbuat kebajikan adalah sumber kebahagiaan Bante. Jadi kalau Qian Lai itu ketika berbuat kebajikan akan datang sendiri. Nah, itulah sumber kebahagiaan. Jadi kita boleh saja ya Qian Lai itu, tapi dengan kesadaran, tanpa ego juga ya Bante. Jadi mengurangi juga itu rasa ego untuk memiliki lebih banyak lagi harta yang kita akan Qian Lai itu ya Bante. Baik, Bante, ini ada pertanyaan terakhir dari Rina. Ini dari Jakarta. Ditanya, apakah ada persiapan yang sebaiknya dilakukan sebelum latihan meditasi agar lebih fokus?
Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus sebagai pertanyaan terakhir, yaitu apa ya persiapannya ya selama akan kalau kita mau meditasi. Nah, apakah bangun tidur langsung bisa duduk meditasi? Untuk orang-orang tertentu, kalau sudah biasa boleh juga. Tetapi bangun tidur langsung meditasi karena tutup mata, kalau orang belum biasa, kadang-kadang malah melanjutkan tidurnya, walaupun sambil duduk tapi malah melanjut mengangguk-ngangguk dan akhirnya tidur. Nah, kalau sudah begitu, orang-orang yang seperti ini ada baiknya bangun tidur, ya ke toilet dulu, mungkin ya cuci muka, kemudian mungkin gosok gigi, dan lain-lain. Jadi sudah agak segar, sudah istilahnya ngumpul lah, ya pikirannya itu sudah ngumpul, kemudian duduk. Kalau Anda punya cetia ataupun punya tempat sembahyang di rumah, sangat bagus. Idealnya tempat sembahyang itu kalau Anda memungkinkan tempatnya, itu punya satu ruangan tersendiri di rumah Anda. Itu paling bagus. Tapi waduh, saya ini kos. Kan nggak bisa nih punya ruangan sendiri. Oke, kalau Anda nggak bisa, kamar kos itu kan Anda bisa kasih partisi kecil. Mungkin di bagian kepala bantal Anda atau kepala kasur Anda itu dikasih partisi. Nah, itu di belakangnya itu biasanya kan bagian kepala kasur itu kan mempet tembok. Nah, ini digeser sedikit, katakanlah mungkin 1 meter atau 60 cm misalnya, kemudian itu dijadikan tempat untuk cetia. Jadi mungkin ada sedikit meja atau mungkin apa Buddha Rupang atau apa untuk meditasi. Nah, jadi kalau ada tempat khusus untuk meditasi itu sangat bagus. Jadi selain tadi badan dibersihkan supaya segar, maksudnya ya, bukan nanti kotor itu apa harus mandi, enggak. Ini supaya segar aja, kemudian terus kita duduk. Boleh nggak pakai piyama? Oh ya boleh saja, nggak masalah, ya nggak apa-apa. Jadi kemudian duduk di situ, ya tempatnya khusus. Nah, kemudian mungkin ada bantalnya dan lain sebagainya. Mau pasang dupa juga boleh. Kalau Anda mau baca parita, ya boleh. Misalnya membaca Namakara, kalau kemudian Wandana, Namo Tassa, kemudian Tisarana, Budang, Damang, Sanggang Saranang Gajami, kemudian Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, Saja Kiriya. Jadi Iti Piso Bhagawa dan seterusnya sampai Natime Saranang Anyang. Sudah, terus Anda meditasi. Bagi yang bukan Buddhis ataupun simpatisan ataupun mungkin siapa saja yang ingin melaksanakan meditasi tanpa upacara agama, bisa juga tanpa ritual. Jadi misalnya Anda bangun tidur, kemudian ya tadi sama dengan cuci muka dan lain sebagainya, pokoknya biar segar dulu, kemudian ini mau duduk sekarang, duduk kan mau di mana nih? Sebaiknya jangan di atas kasur. Kalau bisa membelakangi kasur. Jadi duduk di lantai, ada karpetnya misalnya, karpetnya itu boleh keset aja, alas yang biasa untuk kalau kita di bawah ranjang mungkin ada kesetnya, di situ aja, jangan bersandar dan sebagainya, terus meditasi. Nah, untuk mengawal meditasi, misalnya mengantar meditasi, Anda boleh mendengarkan musik 3 menit saja, jangan sepanjang meditasi. Musik pengantar meditasi. Itu dulu pernah saya memproduksi ataupun mengeluarkan musik pengantar meditasi yang judulnya Sabisata Bhawantu Sukitata. Itu ada. Nah, tidak dilakukan sepanjang meditasi karena hanya pengantar. Kalau mengikuti meditasinya sampai misalnya 30 menit, itu namanya pengiring meditasi. Dan itu bukan pengiring, itu nanti bukan meditasi, tapi itu kayak di spa. Sambil dipijitin, sambil mendengarkan musik santai begitu. Enggak, tapi hanya cukup 3 menit saja, itu hanya mengantarkan kita dari suasana tadi bangun tidur, kegiatan-kegiatan tadi, menuju ke kegiatan spiritual. Kemudian Anda pegang objek dengan baik, berusaha sampai timernya bunyi. Setelah timernya bunyi, selesai, sudah
lakukan kegiatan biasa, kalau bisa tetap disadari saat ini sedang apa nih? Sedang jalan, sedang mandi, sedang makan, sedang mengendarai kendaraan, dan seterusnya. Di malam mau tidur juga gitu. Jadi siap-siap dulu, mungkin sudah cuci muka, gosok gigi, dan lain sebagainya. Kemudian kita duduk, pakai musik juga boleh, baca parita juga boleh, 3 menit, kemudian masuk ke meditasi. Sudah selesai, terus tidur. Begitu. Ya, itu persiapan menjelang meditasi, pada saat meditasi, dan selesai meditasi. Demikian, mudah-mudahan ini pertanyaan yang terakhir ini menjadi salah satu sarana yang baik untuk Anda ataupun memotivasi Anda semua untuk berlatih meditasi di rumah, sehingga nanti dalam 1-2 bulan kemudian setelah Anda rajin berlatih meditasi, ada banyak hal yang mungkin akan berubah dalam batin Anda, terutama adalah cara berpikir, ketenangan batin, kesabaran Anda, dan yang jelas kebahagiaan Anda pun bisa muncul, karena meditasi adalah salah satu sarana untuk menuju hidup bahagia walaupun keinginan tidak tercapai. Sekalipun keinginan tidak tercapai, Anda masih berhak untuk merasakan kebahagiaan dengan meditasi. Demikian. Terima kasih Ibu Yuliana yang sudah memimpin acara ini dengan baik sekali, dan juga semua peserta yang luar biasa yang mengikuti baik di Zoom maupun yang di YouTube. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya kembalikan kesempatan kepada Ibu Yuliana. Terima kasih. Terima kasih Bante. Tadi pertanyaan terakhir yang sudah disarankan Bante sangat luar biasa, juga sekalian Bante close